Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai peradaban Mesir kuno. Tujuan saya menyampaikan sejarah ini adalah untuk menambah wawasan kita semua, agar kita dapat mengetahui hal-hal yang berkaitan mengenai sejarah-sejarah di masa lalu. Nah, langsung saja kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Mesir kuno adalah suatu peradaban yang berkembang di bagian timur Laut Afrika. Peradaban ini terpusat di sepanjang Sungai Nil yang panjangnya adalah 6.400 km. Peradaban ini dimulai dengan penyatuan Mesir Hulu dan Hilir sekitar tahun 3150 sebelum Masehi. Lembah Sungai Nil yang subur mendorong masyarakat untuk bertani. Hasil pertanian adalah gandum, kemudian sekoi dan jelai padi-padian yang biji atau buahnya yang keras. Nah, air Sungai Nil dimanfaatkan untuk irigasi dengan membangun saluran air. Nah, peranan Sungai Nil adalah sebagai sarana transportasi perdagangan. Banyak perahu dagang melintas Sungai Nil. Peranan Sungai Nil juga sangat begitu penting bagi kehidupan masyarakat di lembah sungai tersebut. Maka tepatlah jika Herodotus menyebut negeri Mesir sebagai hadiah dari Sungai Nil, karena dibentuk di sekitar lembah Sungai Nil. Peradaban Mesir kuno juga sering disebut sebagai peradaban lembah Sungai Nil. Nah, adapun mengenai kondisi sosial politik di Mesir, bahwasanya sejarah politik di Mesir berawal dari terbentuknya komunitas di desa-desa sebagai kerajaan-kerajaan kecil. Salah satu desa itu adalah desa yang bernama Nomen. Desa tersebut berkembang menjadi kota dan berkembang lagi menjadi dua kerajaan kecil, yaitu kerajaan Mesir Hilir dan kerajaan Mesir Hulu, yaitu sekitar tahun 4000 sebelum Masehi. Kemudian pada tahun 3050 sebelum Masehi, seorang penguasa yang bernama Menes mempersatukan kedua kerajaan menjadi kerajaan Mesir besar. Mesir ini merupakan sebuah kerajaan yang diperintah oleh raja yang bergelar Fir'aun, dan ia berkuasa mutlak. Fir'aun dianggap dewa dan dipercaya sebagai putra dewa Osiris. Dalam menjalankan perintahnya, Fir'aun mengangkat para pejabat yang umumnya berasal dari golongan bangsawan. Mesir ini dikuasai oleh 30 dinasti yang berbeda. Dalam sejarahnya yang panjang, Mesir kuno memiliki 3 ibu kota terkenal, yaitu yang pertama adalah Memphis, kemudian Awaris, dan kemudian Thebes. Nah, Mesir ini sendiri juga mengalami beberapa periode-periode. Periode yang pertama adalah periode pradinasti yang terjadi antara tahun 3100 hingga tahun 3050 sebelum Masehi. Dimulai sekitar tahun 5500 sebelum Masehi, menetap suku-suku kecil di lembah Sungai Nil. Di Mesir Utara, peradaban Amratia dan Garzia berkembang pertanian, kemudian peternakan dan teknologi. Nah, kemudian di bagian Mesir Selatan ada peradaban Nakoda. Sekitar tahun 5500 sebelum Masehi, suku-suku kecil yang menetap di lembah Sungai Nil telah berkembang menjadi peradaban yang menguasai pertanian dan peternakan. Di Mesir Utara, berkembang peradaban Amratia dan Gerzia yang menunjukkan beberapa perkembangan teknologi.
Sementara di Mesir Selatan, peradaban Nakoda mirip dengan Badari yang mulai memperluas kekuasaannya di sepanjang Sungai Nil sekitar tahun 4000 sebelum Masehi. Kemudian pada fase akhir masa pradinasti, peradaban Nakoda mulai menggunakan simbol-simbol tertulis yang kelak berkembang menjadi tulisan hieroglif. Kemudian yang selanjutnya adalah periode dinasti awal, yaitu antara tahun 3050 hingga tahun 2686 sebelum Masehi. Di masa awal, Fir'aun memperkuat kekuasaan terhadap Mesir Hilir dengan mendirikan ibu kota di Memphis, dan meningkatnya kekuasaan dan kekayaan Fir'aun pada periode dinasti awal tercermin dari bangunan mastabah atau makam yang rumit dan bangunan-bangunan pemujaan di tempat makam, yaitu di daerah Abydos. Kemudian periode yang selanjutnya adalah periode kerajaan lama, yaitu pada tahun 2686 hingga tahun 2181 sebelum Masehi. Pada masa ini, khususnya di bawah pemerintahan Fir'aun Djoser atau Zoser dan Fir'aun Khufu, teknologi, arsitektur, dan seni berkembang pesat. Mereka juga mampu membiayai pembangunan proyek-proyek kolosal seperti piramida serta membuat karya-karya seni yang istimewa. Periode ini juga ditandai kuatnya praktik-praktik feodal yang mengikis kekuatan ekonomi Mesir. Hal ini diperburuk dengan terjadinya kekeringan besar pada tahun 2200 hingga tahun 2150 sebelum Masehi. Akibatnya, Mesir kuno memasuki periode kelaparan dan perselisihan selama 140 tahun yang dikenal dengan periode menengah pertama. Kemudian yang selanjutnya adalah periode menengah yang pertama. Periode ini terjadi antara tahun 2181 hingga tahun 1991 sebelum Masehi. Setelah pemerintahan pusat Mesir runtuh pada akhir periode kerajaan lama, pemerintah tidak lagi mampu mendukung atau menstabilkan ekonomi. Sehingga ketika itu, gubernur-gubernur tidak lagi menggantungkan diri kepada Fir'aun karena kekurangan pangan dan sengketa politik meningkat. Dalam perkembangannya, pemimpin lokal mulai merebut kekuasaan, sehingga pada tahun 2160 sebelum Masehi, penguasa-penguasa di Heraklopolis menguasai Mesir Hilir dan keluarga Intef yang berada di Thebes untuk mengambil alih Mesir Hulu. Kemudian pada tahun 2055 sebelum Masehi, tentara Thebes di bawah pimpinan Mentuhotep yang kedua berhasil menyatukan kedua negeri yang dikenal sebagai periode kerajaan pertengahan. Nah, kemudian periode yang selanjutnya adalah periode kerajaan pertengahan. Periode ini terjadi antara tahun 2134 hingga tahun 1690 sebelum Masehi. Fir'aun pada periode kerajaan pertengahan berhasil mengembalikan kesejahteraan dan kestabilan negara. Hal ini mendukung kebangkitan seni, sastra, dan proyek pembangunan monumen. Penguasa terakhir kerajaan pertengahan, yaitu Amenemhat yang ketiga, membolehkan pendatang suku bangsa dari Asia. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan pekerja, terutama untuk pertambangan dan pembangunan. Dengan meluapnya Sungai Nil mengakibatkan dapat membebani ekonomi dan mempercepat kemunduran Mesir. Selama masa kemunduran, penduduk Kan'an berhasil mengambil alih kekuasaan, sehingga ketika itu kekuasaan pusat mundur ke Thebes. Kemudian periode yang selanjutnya adalah periode menengah kedua dan bangsa Hyksos. Periode ini terjadi antara tahun 1674 hingga tahun 1549 sebelum Masehi. Setelah hampir 100 tahun mengalami masa stagnasi, pada tahun 1555 sebelum Masehi, Thebes ini mengumpulkan kekuatan untuk melawan Hyksos. Di bawah Ahmose yang pertama, penguasa pribumi, yaitu di Thebes, berhasil mengusir bangsa Hyksos dari Mesir. Pengalaman dikuasai bangsa asing menjadi pelajaran berharga bagi Fir'aun di periode setelahnya, yaitu periode kerajaan baru. Nah, kemudian periode yang selanjutnya adalah periode kerajaan baru.
Periode ini terjadi antara tahun 1549 hingga tahun 1069 sebelum Masehi. Secara umum, warisan terkenal Fir'aun pada periode ini adalah terwujudnya kemakmuran yang tak tertandingi sebelumnya. Di akhir periode, Mesir terus-menerus mendapat serangan dari bangsa barbar, yaitu Libya dan orang laut yang menguasai Laut Aegera. Pengaruh dan kekuasaan Fir'aun di Mesir semakin dibayang-bayangi kekuasaan para imam agung yang berada di kuil Thebes dan maraknya praktik korupsi di dalam kerajaan. Hal ini membuat kerajaan terpecah-pecah. Akibatnya, Ramses yang ke-11 hanya menguasai wilayah utara, sedangkan selatan berpusat di Thebes yang kemudian dikuasai oleh para imam agung Amun. Mesir akhirnya kemudian jatuh ke tangan seorang gubernur yang kuat yang berada di Mesir Hilir yang bernama Semedes, dan ketika itu ia mendirikan dinasti baru sekaligus mengawali periode menengah ketiga. Kemudian yang selanjutnya adalah periode menengah yang ketiga. Periode ini ditandai dengan berkuasanya dinasti baru, yaitu dinasti Semedes, dan ia memerintah dari ibu kotanya di utara Mesir yang bernama Tanis. Wilayah selatan yang dikuasai oleh para imam agung Amun tunduk pada kekuasaan Semedes antara tahun 671 hingga tahun 667 sebelum Masehi. Kemudian Asyur menyerang kerajaan Mesir. Masa kekuasaan Raja Kus, Taharqa dan penerusnya, sehingga akhirnya Asyur berhasil memukul mundur Kus ke Nubia, dan mereka juga menduduki Memphis dan menjara harta karun di kuil-kuil Thebes. Kemudian periode yang selanjutnya adalah periode akhir. Periode ini terjadi antara tahun 672 hingga tahun 332 sebelum Masehi. Bangsa Asyur tidak bermaksud menduduki Mesir secara permanen. Akan tetapi mereka menyerahkan kekuasaan Mesir kepada vasal-vasal pribumi yang dikenal sebagai Raja-Raja Sais. Di bawah Raja Sais, Mesir mengalami kebangkitan singkat dalam bidang ekonomi dan budaya. Pada tahun 525 sebelum Masehi, bangsa Persia dari Kekaisaran Akhmenid yang ketika itu dipimpin oleh Sambias yang kedua menaklukkan Mesir dan mengambil alih gelar Fir'aun serta menyerahkan Mesir kepada seorang satrapi atau semacam gubernur provinsi. Kemudian yang selanjutnya adalah periode dinasti Ptolemeus. Periode ini terjadi antara tahun 332 hingga tahun 30 sebelum Masehi. Pada tahun 3302 sebelum Masehi, Alexander menaklukkan Mesir dengan sedikit perlawanan dari bangsa Persia. Pemerintahan yang didirikan oleh penerus Alexander dibuat berdasarkan sistem Mesir yang beribu kotakan di Alexandria. Budaya Yunani tidak menggantikan budaya Mesir. Penguasa dinasti Ptolemeus mendukung tradisi lokal untuk menjaga kesetiaan rakyat, dan mereka juga membangun kuil-kuil dalam gaya Mesir dan mendukung kultur tradisional dan menggambarkan diri mereka sebagai Fir'aun. Meskipun telah berusaha memenuhi tuntunan warga, dinasti Ptolemeus tetap menghadapi tantangan. Situasi seperti ini dimanfaatkan penguasa Romawi untuk menyerang Mesir. Mesir kemudian akhirnya tunduk pada penguasa Romawi sekitar tahun 30 sebelum Masehi. Kemudian yang selanjutnya adalah periode kekuasaan Romawi, yaitu pada tahun 30 sebelum Masehi hingga tahun 300-an Masehi. Pada saat Mesir berada di bawah kekuasaan Romawi, mereka masih mempertahankan beberapa tradisi. Pada pertengahan abad, pengaruh agama Kristen mulai mengakar di Alexandria karena dianggap mengancam tradisi lokal. Muncul penganiayaan terhadap orang-orang Kristen yang memuncak pada masa pemerintahan Kaisar Diocletianus, yaitu pada tahun 303 Masehi. Kemudian di bawah Kaisar Theodosius pada tahun 391 Masehi, agama Kristen bahkan menjadi agama resmi Kekaisaran Romawi atau agama negara. Konsekuensinya, ritus pangan pada masa sebelumnya dilarang dan kuil-kuil ditutup. Kemudian selanjutnya adalah mengenai sistem kepercayaan peradaban Mesir kuno. Nah, kepercayaan terhadap kekuatan gaib dan adanya kehidupan setelah kematian merupakan kepercayaan yang dipegang secara turun-temurun.
Orang Mesir percaya bahwasanya dewa-dewa perlu diberi sesajen untuk mencegah amarah mereka. Dewa-dewa disembah dalam sebuah kuil. Kuil tidak dijadikan sebagai tempat ibadah, melainkan pada hari tertentu patung dikeluarkan untuk kemudian disembah oleh masyarakat. Nah, masyarakat Mesir juga mempercayai pada adanya kehidupan sesudah kematian, dan mereka juga menginginkan agar jiwa atau roh mereka dapat hidup selamanya. Oleh karena itu, mereka merancang cara-cara mengawetkan jenazah dengan membalsem atau pemumian. Kemudian yang selanjutnya adalah tulisan hieroglif. Hieroglif ditemukan tertulis di dinding piramida, tugu obelistik maupun daun papirus. Huruf hieroglif terdiri dari gambar dan lambing berbentuk manusia, hewan, dan benda-benda. Setiap lambang juga memiliki makna. Tulisan hieroglif berkembang menjadi lebih sederhana, kemudian dikenal dengan tulisan hieratis atau tulisan suci. Adapun yang selanjutnya adalah mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi. Bangsa Mesir ini banyak mewariskan ilmu pengetahuan penting bagi kehidupan manusia. Antara lain adalah pengetahuan tentang astronomi, sistem kalender, matematika, teknik pembangunan sejumlah bangunan seperti piramida, obelisk, dan lain sebagainya. Nah, demikianlah secara singkat mengenai peradaban Mesir kuno yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat menambah wawasan kita. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.